teman-teman, selamat datang di Oksigen UKM PPD. Sekarang kita akan membahas mengenai gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh berbagai penyebab, mulai dari faktor genetik, autoimun, infeksi, dan sebagainya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memilah ke arah manakah diagnosis tersebut. Oh ya, dan di sini juga hanya berbagi cara gampang dan singkat saja yang dapat digunakan dalam menghadapi soal. Ya, ini merupakan mind mapnya sendiri. Di sini ada bleeding time, akan kita singkat jadi BT. Ada clotting time, akan kita singkat menjadi CT. Dan juga PT serta PTT. Bila dikatakan CT memanjang, berarti PT dan PTT-nya memanjang. Kita langsung ke penyakit defisiensi vitamin K. Ini merupakan penyakit yang sering terjadi pada bayi yang lahirnya di Paraji yang tidak diberikan vitamin K setelah lahir. Pemeriksaan didapatkan BT dan CT memanjang. Kemudian kita akan ke penyakit yang ditemukan pemeriksaan BT memanjang. Biasanya penyakitnya ada dua, yaitu faktor trombosit, yaitu ITP. Ini merupakan autoimun sehingga imunitas menyerang trombosit di tubuh sehingga jumlahnya berkurang. Pemeriksaannya, kumtesnya didapatkan positif. Kemudian ada juga faktor vaskular. Ini adalah Henoch-Nolan purpura. Dia merupakan autoimun yang menyerang pembuluh darah atau disebut juga vaskulitis. Biasanya pemeriksaan fisik kan ditemukan purpura palpable pada ekstremitas. Kemudian kita ke penyakit dengan CT memanjang. Nama penyakitnya adalah DIC. Ini merupakan penyakit yang perjalanannya jelas biasanya di skenario dan kronis. Ditemukan gejala purpura fulminan, akrasionosis. Pemeriksaan penunjangnya didapatkan dedimer dan fibrinogen meningkat, mikroangiopati. Etiologinya bisa keganasan, trauma berat, luka bakar, dan shock. Shock yang sering adalah shock septik dan juga bisa juga shock anafilaktik. Diagnosis dengan scoring di ICU Award lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita penyakit dengan PT yang memanjang. Ini penyakitnya biasanya berhubungan dengan faktor intrinsik dan juga fungsi hepar. Untuk penyakit dengan APTT memanjang yang sering yaitu penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan X-linked atau hanya X-linked resesif, hanya terjadi pada anak laki-laki, perempuan sebagai carrier. Hemofilia ada 3 tergantung faktornya. Misalkan faktor 8 dia merupakan hemofilia A, atau bisa disebut juga dengan classic hemofilia. Terapinya dengan prednison dan juga transfusi faktor yang bermasalah. Misalkan faktor 8 berarti kita transfusikan faktor tersebut. Kemudian ada juga penyakit herediter yang diturunkan, yaitu kalau ini dia bisa turun pada laki-laki dan juga perempuan, yaitu penyakit von Willebrand. Ini adalah suatu protein yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Untuk von Willebrand sendiri didapatkan hasilnya BT memanjang, APTT memanjang, tetapi PT-nya normal. Pemeriksaan spesifik yang lain adalah tes risosteinnya terganggu, kumtesnya negatif. Terapinya adalah kriopresipitat. Jika tidak ada, kita berikan dengan faktor 8 dan desmopressin. Ini langsung ke soal ya. Diagnosis pasien ini adalah anak laki-laki 5 tahun, diantar ibunya dan keluhan timbul bercak merah pada tubuh sejak 2 hari yang lalu. Sejak 10 hari yang lalu, pasien sempat demam disertai batuk pilek. Pemeriksaan fisik didapatkan peteki pada trunkus dan ekstremitas, splenomegaly tidak ada. Pemeriksaan fisik laboratorium ditemukan hemoglobin 13, leukosit 8.000 dan hitung jenis normal. Kadar trombositnya 15.000. Kemungkinan diagnosis pada pasien ini adalah, di sini sudah jelas ya, trombositnya rendah. Tadi saya jelaskan kalau trombositnya rendah biasanya dia adalah ITP. Dan di sini ada riwayat demam. Riwayat demam ini apa? Ini merupakan suatu penjelasan kalau proses ITP ini mulai dari riwayat infeksi sebelumnya yang kemudian nantinya akan terbentuk antibody, tetapi antibody yang terbentuknya itu dia salah mengenali target sehingga yang diserang adalah trombosit. Ini merupakan pertanyaan khas ya. Jadi penyakitnya adalah idiopatik trombositopenia purpura. Ya, soal selanjutnya diagnosis pasien adalah anak bernama Surya 3 tahun,
dibawa ke UGD rumah sakit karena muncul lebam-lebam di tungkai kanan, lutut kanan, dan lengan bawah kanan. Menurut ibu, paman dari pasien juga memiliki riwayat serupa. Pada pemeriksaan darah rutin didapatkan Hb 12 gram per desiliter, leukositnya 7.000, trombosit 220.000, bleeding time normal, APTT memanjang, dan PT normal. Diagnosis pasiennya adalah, kalau misalkan dari hasil BT dan juga APTT serta PT, kita bisa menebak. Kalau dia hanya APTT memanjang, seperti yang saya jelaskan tadi, dia yaitu hemofilia. Kalau dari skenario, yang khasnya di sini apa? Yang pertama itu dia anak bernama Surya, berarti dia anak laki-laki. Kemudian juga ibu menjelaskan paman memiliki riwayat serupa, berarti pamannya kan laki-laki juga dari ibunya, berarti dia penyakit keturunan. Penyakit keturunan yang hanya menyerang laki-laki berarti dia adalah hemofilia, sedangkan ibunya merupakan carrier atau pembawa. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini diagnosis yang paling mungkin adalah anak Aberford 7 tahun dibawa ibunya ke dokter karena sering mengeluh adanya mimisan yang tak kunjung berhenti. Saat bayi, ibu mengatakan bahwa anak disuntik vitamin K dan hepatitis B, berarti lengkap ya. Saat ini tanda vital baik, anamnesis ditemukan bahwa ibu pasien sering mengalami perdarahan menstruasi yang berlebihan. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan dapatkan Hb 10 gram per desiliter, SGOT SGPT-nya normal, kemudian APTT-nya memanjang, PT-nya normal, BT-nya memanjang. Nah, kalau misalkan kita dari hasil labnya, APTT dan juga BT memanjang, berarti dia adalah von Willebrand disease kalau dari hasil labnya. Kemudian kita dari hasil analisis soalnya, di sini anaknya kan laki-laki, mengalami gangguan pembekuan darah yaitu mimisan. Tetapi di sini ada juga menyebutkan bahwa ibunya juga mengalami gangguan pembekuan darah yaitu peredaran menstruasi yang berlebihan. Penyakit genetik yang diturunkan tetapi bisa untuk laki-laki dan perempuan, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu spesifik pada penyakit von Willebrand disease. Ya mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.